Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita terkait persamaan diferensial order 1. Ini saat ini kita memasuki yang jenis yang kelima, ya, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier. Kita akan mencari tahu bagaimana cara penyelesaian PD tersebut, tetapi sebelum itu kita perlu tahu dulu bentuk yang seperti apa yang termasuk ke dalam PD dengan koefisien fungsi linier. Ya, nah di sini teman-teman bisa langsung perhatikan persamaan 3.15. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier. Jadi diperhatikan di sini memang katanya cukup panjang ya kalimatnya. PD dengan koefisien, ya berarti teman-teman perhatikan itu kok yang menjadi koefisien dari dx maupun dy, ya. Jadi ini dan ini, ya ini yang saya beri tanda merah ini yang menjadi fokus kita, yang menentukan apakah termasuk ke dalam PD dengan koefisien fungsi linier. Ini yang kita lihat koefisien dari dx maupun koefisien dari dy, apakah merupakan fungsi linier atau bukan. Nah, teman-teman ingat kembali fungsi linier yang seperti apa? Di antaranya yaitu yang tidak memuat pangkat lebih dari 1, ya. Kemudian tidak memuat trigonometri, begitu, ya. Nah, teman-teman, jika memenuhi bentuk seperti ini, ya secara umum saya tuliskan bentuknya. Kalau jika teman-teman masih bingung seperti apa fungsi linier, yang pokoknya jika memenuhi bentuk 3.15 bisa dikatakan seperti itu, ya, yaitu A1X plus B1Y plus C1 dx, lalu A2X plus B2Y plus C2. Ini menjadi koefisien dy, ini koefisien dx. Nah, terus dengan catatan bahwa A1, B1, C1, lalu A2, B2, C2 ini merupakan konstanta. Ya, jadi bisa dari negatif, positif maupun 0. Jadi misal di sini tidak memuat 0, tidak memuat C1, berarti C1-nya itu 0 gitu. Misal teman-teman menemukan bentuk lain sesudah A1X gitu, lalu plus C1, B1Y-nya ini misal tidak ada gitu. Apakah masih memenuhi bentuk 3.15? Ya, karena berarti B1-nya itu dianggap dia 0, B1-nya. Jadi sebenarnya ada, tapi karena B1-nya 0, ya 0 kan termasuk konstanta ya, jadi tetap bisa dikatakan dia PD-nya dengan koefisien fungsi linier. Itu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan bentuk ini jika bingung bagaimana menentukan fungsi linier seperti apa misalnya. Jadi jika memenuhi syarat ini, ya memenuhi bentuk umum ini, lalu A1 sampai C2 ini merupakan konstanta, oke, berarti memenuhi persamaan 3.15, berarti dia PD termasuk ke dalam PD dengan koefisien fungsi linier. Itu ya. Kita lanjutkan. Jika kita sudah tahu apakah PD tersebut fungsi linier, ya jika memang benar, PD dengan koefisien fungsi linier, bagaimana penyelesaiannya? Di sini bisa kita lihat teorema 3.6. Ya, misalkan terdapat soal berupa persamaan diferensial 3.15 yang atas ini. Ya, ini bentuk PD biasa, berarti ini M dx plus N dy sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya terbagi menjadi beberapa kasus. Jadi
ada kasus A atau kasus B. Untuk pemilihan kasus yang mana yang akan kita gunakan tergantung dari soalnya. Ya, tergantung dari jenis PD-nya, memenuhi syarat yang A atau memenuhi syarat yang B. Nah, kita lihat dulu syarat yang A. Yang A itu jika A2 per A1 itu tidak sama dengan B2 per B1, ya. Di sini kita sepakati ya, untuk A2 itu yang ini, lalu A1 ini, lalu B2 ini, lalu B1 ini. Ya, dari awal kita sepakati dulu agar konsisten, tidak bingung. Karena sebenarnya ini kan bisa diganti koefisien lain namanya ya, bisa diganti dengan notasi yang lain. Misalnya teman-teman mau pakai P, mau pakai H, mau pakai L dan seterusnya kan sebenarnya boleh, asalkan konsisten gitu. Ya. Nah, di sini kita konsisten untuk bentuk yang kita pakai bentuk yang ini. Ya, jadi A1 tuh letaknya di sini ya, yang menjadi koefisien X ya. A2 itu menjadi koefisien X tapi di yang di fungsi linear atau koefisien dari DY gitu ya. Lalu B1 itu koefisien Y di sini, untuk B2 koefisien Y tapi yang di sini, yang di N, ini yang M ya, seperti itu. Nah, jika A2 per A1 kok tidak sama dengan B2 per B1, nah berarti kita gunakan cara penyelesaian yang A. Nah, selanjutnya berbeda jika yang kita temui itu A2 per A1 sama dengan B2 per B1. Jika seperti itu berarti kita gunakan yang B. Itu ya. Nah, selanjutnya kita pelajari yang bagian A ini. Jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, di sini misal HK merupakan penyelesaian dari ini. Ini merupakan koefisien dari DX dan koefisien dari DY. Ya, ini kita ambil yang menjadi koefisien DX dan DY. Ya, lalu diselesaikan. Ya, berarti ini kan kalau lihat dari bentuknya merupakan sistem persamaan linier. Ya, dengan A1 B1 C1, A2 B2 C2 sebagai konstanta, lalu variabelnya itu adalah X dan Y. Ya, dari sini terdapat dua variabel yang belum diketahui nilainya, lalu terdapat dua bentuk persamaan linier, berarti ini termasuk ke dalam penyelesaian sistem persamaan linier. Ya, bagi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, seperti biasa berarti teman-teman bisa gunakan metode substitusi, eliminasi maupun metode campuran. Nanti akan diperoleh nilai X dan Y-nya berapa. Nah, itu kan menjadi solusi. Nah, kita misalkan kan kita belum tahu ya. Kita belum saat ini kita nggak bisa menghitung karena nilainya ini belum diketahui. Nah, misalkan X dan Y yang menjadi solusi ini ya, kita misalkan H, K. Nah, di sini kita misalkan setelah menggunakan metode substitusi, eliminasi maupun campuran ketemu solusinya. Nah, kita misalkan solusinya itu H, K. Nah, dari sini kita mentransformasikan X sama dengan U plus H, lalu Y sama dengan V plus K. Ya, U dan V itu variabel baru yang kita munculkan di sini. Ya. Lalu disubstitusikan ke dalam persamaan 3.15. Jadi ke dalam soal ini tadi ya, nanti akan diperoleh bentuk persamaan diferensial yang baru yang ternyata PD itu merupakan PD homogen dalam variabel yang baru yaitu U dan V, sudah tidak dalam bentuk X dan Y lagi karena sudah kita substitusikan variabel yang baru ini. Ya, PD-nya itu nanti akan berbentuk seperti ini.
ya. A1U plus B1V ya. DU plus A2U plus B2V DV sama dengan 0. Nah, dari sini karena sudah ke dalam bentuk PD homogen, nah nanti penyelesaiannya ya berlanjut ke materi yang kita sebelumnya. Bagaimana cara menentukan penyelesaian PD homogen, yaitu teman-teman ingat kembali ada 2 cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama bisa kita arahkan ke PD separabel, atau yang kedua bisa kita arahkan menjadi PD eksak. Nah, jadi sekali soal gitu ya, satu soal itu bisa bertahap, cukup panjang penyelesaiannya karena kita perlu cari dulu PD homogennya, lalu PD eksaknya atau PD separabelnya kayak gitu ya. Nah, dari sini jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk yang A ini ya, untuk penyelesaian PD dengan koefisien fungsi linear yang kasus A, kita selesaikan itu dengan cara kita arahkan ke PD homogen, atau kita arahkan bentuknya menjadi persamaan diferensial homogen. Kalau sudah menjadi PD homogen ya penyelesaiannya seperti PD homogen yang kemarin gitu aja ya. Nah, untuk selanjutnya kasus yang B. Jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1. Nah, dalam hal ini pun ada 2 kasus gitu. Nah, di dalam kasus ada kasus lagi. Nah, kasus yang pertama, jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1, tapi C2-nya tidak sama dengan C2 per C1. Ya, seperti ini. Lalu untuk kasus selanjutnya jika nanti sama dengan C2 per C1. Ya, kita kaji dulu yang jika tidak sama dengan C2 per C1. Cara penyelesaiannya dengan cara kita melakukan transformasi dengan memisalkan Z sama dengan A1X plus B1Y, atau Z sama dengan A2X plus B2Y. Jadi teman-teman boleh pilih yang koefisien DX atau yang menjadi koefisien DY. Ya, A2 B2 itu kan menjadi koefisien DY. Atau teman-teman bisa ambil yang menjadi koefisien DX ini ya, A1 B1 ini. Ya, boleh pilih yang Z sama dengan ini, boleh pilih Z sama dengan ini, pilih salah satu, lalu nanti persamaan awal ini yang menjadi soal ini akan berubah menjadi bentuk PD separabel, tapi dalam variabel yang baru yaitu X dan Z. Kalau soalnya kan X dan Y, ya nanti dalam variabelnya X dan Z. Nah, kalau sudah dalam bentuk PD separabel, ya sudah selesaikan persamaan tersebut dengan cara yang PD separabel yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan cara diintegralkan. Begitu. Ya, tapi jangan lupa nanti untuk solusinya, baik yang ini maupun yang ini ya, yang atas sebelumnya itu, jika dalam solusinya itu masih dalam variabel yang baru, harus dikembalikan lagi ke bentuk solusi yang memuat variabel sebagaimana yang di soal. Yang di soalnya itu misal XY ya, yang biasanya tekan dalam soalnya itu PD-nya itu dalam variabel X dan Y. Berarti kembalikan lagi dulu ke variabel X dan Y. Apakah Z-nya itu sama dengan X kali Y atau X plus Y? Nah, itu tergantung dari yang disubstitusikan di sini tuh seperti apa, bersama apa pemisalan di awalnya. Kayak gitu ya. Ini juga kan masih dalam bentuk U dan V. Nanti kembalikan lagi ke X dan Y, baru itu solusi umumnya. Sesuaikan dengan variabel yang ada di soal ya. Nah, itu untuk kasus yang pertama,
untuk kasus B. Nah, selanjutnya kasus yang kedua, untuk yang kasus yang B, ini yang paling mudah cara penyelesaiannya. Ya, yaitu di sini untuk syaratnya A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1. Jadi ini koefisien-koefisiennya ini ya merupakan kelipatan dari koefisien yang lain gitu. Nah, di sini maaf ada yang terlewat ya. Ini seharusnya ada sama dengan K-nya. Saya tuliskan. Ya, jadi di sini kurang sama dengan K ya. Jika kelipatannya itu sama dengan K. Gitu. Jadi jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K itu ya, maka persamaan 3,15 mempunyai solusi X plus KY sama dengan C langsung. Jadi K-nya itu berapa kelipatannya? 2 kalinya, setengah kalinya gitu ya. Langsung disubstitusikan ke sini, X plus KY sama dengan C. Udah. Dengan C-nya itu sembarang konstanta. Ini merupakan solusi umum. Jadi cuma satu baris aja jawabannya, nggak perlu kita arahkan ke PD separabel dulu, PD eksak dulu, PD homogen dulu gitu ya. Nah, ini kok bisa dapat solusi ini? Nah, ini karena kita menggunakan teorema ya. Sebenarnya ada tahapan penyelesaiannya, tapi di sini kita dipermudah dengan teorema ini yang tinggal langsung pakai. Teman-teman ingat kembali teorema itu pernyataan yang sudah dibuktikan kebenarannya ya. Jadi ada tahapan penyelesaiannya, tapi di sini kita tinggal pakai rumusnya aja. Ya, seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh tiap kasus ya. Ya, untuk yang pertama contoh 3.14, misal terdapat persamaan 3.16 ini. Ya. Untuk awalnya kita tentukan dulu ini jenisnya bentuknya apa gitu ya. Nah, di sini karena yang sedang kita pelajari PD dengan koefisien fungsi linier, kita akan menyelesaikan dengan PD itu ya, walaupun mungkin ini terlepas dari misalnya ya, ini bisa diselesaikan dengan PD eksak, ini bisa diselesaikan dengan PD homogen atau PD separabel gitu. Karena bisa jadi satu bentuk ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara, karena memang memenuhi PD eksak atau PD homogen, memenuhi PD separabel sekaligus. Nah, itu kalau seperti itu kita bisa tinggal milih aja mana yang menurut kita lebih enak untuk digunakan gitu. Nah, dalam hal ini kita sedang mempelajari PD dengan koefisien fungsi linier. Jadi kita cek dulu saja langsung apakah ini memenuhi PD dengan koefisien fungsi linier. Jika iya, berarti nanti kita langsung gunakan teorema yang tadi kita kaji ya. Oke, di sini kalau kita lihat jelas ya, PD 3.16 ini merupakan PD dengan koefisien fungsi linier karena memenuhi bentuk umum 3.15 ini. Gitu ya. Yaitu A1-nya 2, A2-nya itu B1-nya itu negatif 5, C1-nya 12 ya. Lalu ini A2-nya maaf ya. Di sini kita konsisten ya karena pada bentuk umumnya itu plus ya. Berarti di sini kita perlu buka kurung dulu, berarti A2-nya itu negatif 2, B2-nya itu negatif 4, C2-nya itu negatif 6. Oke. Untuk lebih jelasnya coba saya tuliskan notasinya. Ya, seperti ini ya, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Nah, selanjutnya berarti karena ini PD dengan koefisien fungsi linier, kita gunakan teorema tadi, kita perlu tentukan dulu PD ini PD koefisien dengan fungsi linier ini memenuhi kasus yang A atau kasus yang B. Dengan cara kita cari dulu
A2 per A1-nya apakah sama dengan B2 per B1. Nah, di sini karena A2-nya itu negatif 2 per 2, A2 per A1-nya itu sama dengan negatif 2 per 2, lalu B2-nya itu 4 per B1-nya itu negatif, B2-nya itu negatif 4, lalu B1-nya itu negatif 5, berarti 4 per 5 tidak sama dengan negatif 2 per 2. Oh, berarti kita gunakan kasus yang A. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita gunakan kasus A, berarti kita perlu menyelesaikan dulu SPLDV. Ya, SPLDV dari koefisien dx maupun dy ini kita ambil, ya. 2x min 5y plus 12 sama dengan 0 ini, lalu min 2x min 4y plus 6 ini sama dengan 0, ya. Kita misalkan solusinya itu dalam H dan K, berarti X dan Y-nya kita ganti H dan K. Nah, dari sini teman-teman silakan menggunakan substitusi, boleh metode eliminasi, ya, metode campuran. Nanti akan diperoleh hanya itu sama dengan negatif 1 dan K-nya itu sama dengan 2. Oke, nah selanjutnya dengan transformasi, ya, kita ikuti bentuk ini, ya. X sama dengan U plus H, H-nya itu dimasukkan nilainya, Y sama dengan V plus K, K-nya dimasukkan nilainya, karena tadi H-nya min 1, berarti U X sama dengan U min 1, lalu K-nya ini 2, berarti Y sama dengan V plus 2, ini kita substitusikan ke dalam persamaan 3.16, nanti akan diperoleh ini, gitu, ya. Coba kita buktikan dengan substitusi manual, ya, karena sebenarnya teman-teman kalau mau langsung, ya, langsung pakai ini boleh, jadi langsung diambil ini, ya, pada soal langsung diambil A1 B1-nya, tapi X sama Y-nya diganti U sama V, ya, ini boleh. Lalu yang ini diambil, jangan lupa tandanya ini juga ikut, ya, min 2 min 4 ini juga akan sama, ya, min 2 min 4, tapi X dan Y-nya ganti U V, jadi di sini DU, di sini DV sama dengan 0, yang belakang abaikan, ya. Jadi kalau mau langsung dari sini ketemu H sama K-nya langsung diperoleh PD yang baru, sebenarnya nggak apa-apa sih, ya. Tapi kalau di sini perlu, karena kita masih dalam tahap belajar, kita tunjukkan dulu bahwa jika kita substitusikan ini, ya, nanti akan diperoleh ini, gitu. Saya tuliskan dulu. Ya, di sini kita substitusikan X-nya sama dengan U min 1, jadinya 2 kali U min 1 min 5, di sini Y-nya V plus 2 plus 12, lalu DX-nya ini, ya. Di sini kita konsisten, ya, karena sudah kita substitusikan X, jadi kita DX-nya juga kita substitusikan dalam variabel U. Nah, di sini karena X sama dengan U min 1, maka DX-nya ya 1 DU, atau DX sama dengan DU. Sama halnya dengan Y, karena bentuknya seperti ini, berarti DY itu sama dengan 1 DV, atau DY sama dengan DV, ya. Jadi DX kita ganti DU, DY-nya tinggal kita ganti DV, itu, ya. Lalu X-nya dan Y-nya kita substitusikan, ya, U min 1 dan V plus 2, kita uraikan, ya, seperti biasa. Lalu di sini diperoleh, dilihat di sini koefisien untuk yang tidak memuat variabel U dan V, ya, min 2 min 10 plus 12, di sini bisa habis, ya, atau sama dengan 0. Lalu di sini juga sama, min 2 plus 8 min 6 ini juga akan habis atau sama dengan 0. Jadi tinggal 2U
min 5V dV, maaf du ya, lalu min 2U plus 4V dV, sama ya. Jadi teman-teman kok bisa dapat ini seperti ini kurang lebihnya, tinggal substitusikan X dan Y nya menjadi ini gitu ya. Nah selanjutnya ini berdasarkan teorema ya, teorema yang atas merupakan PD homogen. Oke, kalau untuk memastikan kita ya perlu cek dulu benarkah dia PD homogen ya. Kalau berdasarkan teorema 3.6 ya, PD3 setelah disubstitusikan ini akan diperoleh PD homogen ya dalam variabel U dan V. Nah, kita di sini cek dulu aja. Kita pastikan dia PD homogen, caranya sama seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari. Berarti kita nyatakan dulu ini dalam bentuk derivatif ya. D berarti pakainya D, ini dv-nya ini kan menggantikan Y ya. du-nya itu menggantikan dx. Berarti di sini pakainya dv per du ya, dv du. Ya, dv du. Lalu di sini apakah variabel fungsinya bisa kita bentuk dalam bentuk bukan Y per X lagi, karena di sini kan variabelnya U dan V ya. Berarti apakah fungsi ini bisa kita rubah menjadi fungsi dalam variabel V per U gitu ya, menyesuaikan variabel yang ada. Ya, untuk caranya kurang lebih seperti ini ya. Cari bentuk derivatifnya, lalu di sini apakah kita bisa rubah ke dalam variabel V per U. Di sini saya coba dengan cara membagi dengan U pada penyebut maupun pembilang, atau kita kalikan dengan 1/, baik pembilang maupun penyebut. Nanti diperoleh 2/5 kali V per U per W plus 4 kali V per U. Ya, jadi seperti ini. Jadi ternyata ini karena dalam fungsi variabel V per U, jadi ini merupakan PD homogen. Jadi sudah sesuai dengan teorema yang ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya karena sudah terbukti ini PD homogen, ya berarti kita selesaikan dengan menggunakan cara yang PD homogen. Ingat kembali, kita punya dua pilihan, mau dipakai atau mau menggunakan yang mana. Teman-teman bisa mengarahkan menjadi PD separabel atau PD eksak, yang enaknya yang mana, yang lebih mudah yang mana, itu aja ya. Yang di sini saya mencoba menggunakan yang mengarahkan ke PD separabel gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya tampilkan kembali saja agar teman-teman lebih mudah mengingat kembali teorema 3.4 yaitu tentang penyelesaian PD homogen yang kita arahkan menjadi PD separabel. Ya, di sini caranya dengan kita memisalkan Y sama dengan UX. Nah, di sini teman-teman perlu berhati-hati. Y sama dengan UX di sini karena variabel yang dipakai kan X dan Y. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang soal yang sedang kita selesaikan tadi pakainya bukan U dan bukan X dan Y. Jadi perlu kita sesuaikan variabelnya. Itu ya. Kita lihat. Ya, di sini kan untuk ini kita kembali ke soal yang sedang kita selesaikan. Tadi kan bentuk derivatif dari PD homogennya ini. Nah, di sini pakainya variabel V dan U. V ini menggantikan Y, ya bisa dikatakan seperti itu ya. U-nya itu menggantikan posisi X gitu. Berarti kalau yang tadi pada teorema PD homogen itu penyelesaiannya dengan memisalkan Y sama dengan UX. Di sini berarti untuk penyelesaiannya di sini Y-nya kita ubah menjadi V, lalu X-nya kita ganti U. V dan U gini. Ya. Nah, masalahnya di sini teman-teman jangan pakai U lagi untuk yang ini, karena U-nya ini kan sudah kita pakai untuk menggantikan X yang baru ini. Kalau di teorema sebelumnya kan PD-nya dalam variabel X dan Y, U-nya itu variabel baru. Ya, jadi di sini
penyelesaian PD homogen di sini kita juga perlu memunculkan variabel baru. Jangan U lagi karena U-nya sudah kita pakai untuk menggantikan X di sini. Nah, di sini kita misalkan saya ambilnya itu W. Jadinya diperoleh kita misalkan V sama dengan W kali U. Karena W kan belum kita pakai ya, jadi bisa kita gunakan. Itu ya. Dan misalkan V sama dengan W kali U. Nah, di sini diperoleh jadinya ya seperti sebelumnya ya. PD homogen caranya sama yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadinya W sama dengan V per U, lalu di sini dV kita turunkan ya seperti biasa, dV du jadinya sama dengan W plus U dW du. Ini untuk kok bisa dapat hasilnya ini juga sudah untuk rinciannya ya secara detailnya sudah saya jabarkan juga di video sebelumnya. Ini sebenarnya menggunakan turunan biasa ya, yang menggunakan U aksen V plus V aksen U itu. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan ke persamaan derivatif ini. Jadinya dV du-nya kita ganti ini ya. Lalu V per U-nya kita ganti W. Gitu. Oke. Selanjutnya seperti biasa kita karena tujuannya tadi kita arahkan menjadi PD separabel ya kita pisah antar variabelnya. Kita mau dekatkan U semua, W semua ya. W-nya di sini pindah ruas ke sini. Nah, ini sudah saya sampaikan juga, hati-hati teman-teman dalam memindahkan ruas di sini ya. Diperoleh seperti ini ya. Saya rasa ini perhitungan biasa, tidak ada masalah. Nanti diperoleh bentuk yang sudah dalam bentuk PD separabel ya, yaitu ini. Yang ini karena sudah terpisah antar variabelnya, ini W semua, ini U semua. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih simpelnya bentuknya saya jadikan satu ruas aja, jadinya diperoleh ini gitu ya. Karena di sini kan di dalam pecahannya penyebutnya itu koefisien dari W kuadrat itu kan negatif 4 dalam bentuk negatif. Jadi di sini saya rubah menjadi bentuk positif ya. Berarti di sini semuanya dikalikan negatif 1, otomatis yang atas juga dikalikan negatif 1, nanti diperoleh yang sebelumnya tandanya negatif di sini ya, berubah jadi positif. Nah, di sini hati-hati teman-teman sering terkecoh dengan tandanya ya. Nah, dari sini tinggal kita integralkan karena sudah terpisah variabelnya. Nah, cara mengintegralkannya ini mudah, untuk yang seperulan U nggak ada masalah ya. Nah, masalahnya tuh yang ini nih. Nah, kadang ini membuat mahasiswa bingung. Nah, dalam hal ini kita gunakan dekomposisi aljabar rasional, yaitu mencari bentuk penjumlahan beberapa pecahan parsial. Jadi di sini pecahannya mau kita pecah menjadi beberapa pecahan parsial. Ya, caranya coba saya tuliskan untuk lebih jelasnya ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya caranya. Di sini saya tulis ulang. Lalu di sini penyebutnya kita pecah ya, kita faktorkan jadi 4W-1 kali W plus 2. Nah, dari sini coba kita langsung pecah ya, pecahannya menjadi beberapa pecahan parsial. Di sini 4W-1 W plus 2 di sini kita mengikuti di sini, lalu di atasnya karena kita belum tahu nilainya, jadi kita misalkan di sini huruf A besar dan B besar. Seperti ini caranya untuk yang faktornya itu berbeda ya, ini kan berlainan. Nanti caranya beda lagi kalau di sini faktornya sama ya, maupun jika ada pangkatnya itu beda lagi. Teman-teman silakan bisa buka kembali dekomposisi bentuk aljabar rasional ya, atau merubah pecahan menjadi beberapa
bentuk pecahan parsial gitu. Nah, selanjutnya di sini berarti kita akan mau mencari nilai A dan B. Karena ini sama dengan ini, nanti kalau kita tahu nilai A dan B-nya, akan mengintegralkannya itu lebih mudah, ya. Jadi kita mau mengarahkan bentuk ini, ya, yang ada di soal, yang di jawaban kita mau kita arahkan ke sini, berarti kita perlu cari dulu nilai A dan B. Nah, di sini A dan B-nya dicari dengan perhitungan biasa di sini, karena di sini A, di sini kita melakukan menyamakan, ya. Di sini kan 2 plus 4W, ya. Berarti di sini kita samakan dengan 2 plus 4W, berarti di sini kalau kita gabung pecahannya, berarti sini seharusnya A dikali W plus 2. Lalu di sini B-nya itu kita kali dengan 4W min 1. Jadi nanti bawah dan atasnya hasilnya akan sama. Ya, karena penyebutnya sama, otomatis berarti pembilangnya juga sama. Berarti kita samakan ini tadi dengan yang ini. Pembilang sama dengan pembilang. Yang dari sini ya tinggal kita ubah ruas, kita cari gitu ya. Nah, di sini karena ada W, ya, di sini juga kiri W, kanan W. Di sini mau kita samakan bentuknya. Di sini saya pisahkan yang memuat variabel Y dan yang tidak. Untuk yang tidak ini berarti 2A min B. Lalu yang memuat variabel W berarti A plus 4B itu dalam kurung W. Nah, di sini kita samakan ruas kanan dan ruas kiri. Ya, berarti karena di sini yang memuat variabel W itu, suku yang memuat variabel W itu koefisiennya 4, berarti di sini sama dengan 4. Lalu di sini suku yang tidak memuat variabel W itu 2. Berarti di sini hasilnya sama dengan 2. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk persamaan, jadinya 2A min B sama dengan 2. Lalu A plus 4B sama dengan 4. Nah, di sini terlihat SPL DV ya, dengan cara substitusi eliminasi campuran. Silahkan teman-teman dicari nanti ketemunya, jadinya B-nya itu 2/3, lalu A-nya 4/3. Kalau sudah ketemu, tinggal kita substitusikan kembali ke pecahan ini, jadinya 2 plus 4W per ini bisa kita rubah menjadi 4/3 per 4W min 1 plus B-nya tadi 2/3 per W plus 2. Nah, dari sini kita ubah ya. Lalu DW, jangan lupa untuk diferensialnya. Nah, lalu kalau setelah itu bisa tinggal kita integralkan. Itu ya kurang lebih cara mengintegralkannya. Kita lanjutkan untuk jawaban kita tadi tentang PD koefisien fungsi linear. Ya, jadi diperoleh seperti ini, diintegralkan ln U, lalu jadinya ini 1/3 ln 4W min 1 plus 2/3 ln W plus 2, ya. Lalu ini untuk mengintegralkannya nggak ada masalah ya. Ini ln aslinya ini 4/3 kali 1/4 ln 4W min 1, karena di sini di dalam ln-nya itu ada W-nya itu koefisiennya 4. Jadi 4/3 dikali 1/4. Ya, hasilnya 1/3. Itu ya. Kalau ini 2/3 kali 1 kali ln W plus 2, saya rasa nggak ada masalah. Lalu kita sederhanakan bentuknya, kita hilangkan bentuk ln-nya ya, sehingga diperoleh ini. Nah, saya rasa ini nggak ada masalah. Lanjut. Sekali lagi, karena pada soalnya itu variabelnya X dan Y, lalu solusi yang kita peroleh ini baru dalam U dan W variabelnya. Berarti perlu kita ubah dulu ke dalam variabel X dan Y. Kita ingat kembali tadi U apa, W apa, ya.
Ya, untuk merubahnya di sini kita bertahap ya. Di sini untuk yang kita rubah terlebih dahulu tuh yang W, kita ingat kembali tuh W itu sama dengan V per U. Ini ya. Nah, berarti kita rubah dulu, kita substitusikan di sini ya. Nanti diperoleh ya, di sini kita bisa sederhanakan jadinya 4V min U kali V plus 2U ya. Nah, dari sini ini kan tadi dari yang pemisalan penyelesaian untuk PD homogen. Nah, di sini untuk yang UV itu kan penyelesaian untuk yang PD dengan koefisien fungsi linearnya. Tadi kita misalkan U-nya itu X plus 1, lalu V-nya itu Y min 2. Nah, kita substitusikan kembali ya. Cara-caranya seperti biasa, nanti akan diperoleh bentuk sederhananya itu ini. 4Y min X min 9 dikali Y plus 2 X kuadrat sama dengan C. Nah, jadi inilah solusi umum dari persamaan diferensial 3.16 ya, sudah dalam variabel X dan Y sebagaimana soal ya ini. Oke, demikian untuk contoh yang kasus A. Nah, sekarang kita coba untuk contoh yang kasus B. Kasus B ini lebih sederhana ya. Di sini kita misalkan ini kita ambil contoh 3.15 ya. PD-nya itu dalam bentuk seperti ini. Lalu kita ini jelas ya, memenuhi bentuk umum PD dengan koefisien fungsi linear. Lalu di sini kita cari dulu pilih kasus A atau B dengan cara kita cari A2 A per satunya dan B2 per B satunya. Ya, untuk bentuk ini kita perlu berhati-hati ya, karena jika teman-teman perhatikan bentuknya itu dia terbalik ya, yang X di sini, Y di sini ya. Nah, karena tadi kita sudah sepakati yang menjadi koefisien A itu adalah koefisien X, berarti di sini yang A, ini yang B, ini C. Ya, lalu di sini karena diferensial Y dan X-nya juga pindah posisi, ya berarti di sini untuk yang Y ini berarti A2, ini B2, ini C2. Untuk lebih jelasnya saya tuliskan ya. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya karena ini A2 per A1 itu 2 per 4, B2 per B1 setengah ya, ini sama dengan ya, 2 per 4 sama dengan setengah, berarti A2 per A1 ini sama dengan B2 per B1. Jadi kita gunakan kasus yang B. Nah, masalahnya di dalam kasus B pun dibagi menjadi beberapa kasus ya, pakai kasus yang pertama atau kasus yang kedua. Dilihat dari apakah C2-nya itu C2 per C1-nya itu sama dengan B2 per B1, A2 per A1 ini. Nah, ternyata karena kita lihat di sini tidak sama dengan ya, karena ini 1 per min 1, ya berarti kita gunakan yang kasus B yang pertama ya. Yang ini kita lihat caranya bagaimana ya. Kasus B yang pertama berarti kita mentransformasikan Z sama dengan A1X plus B1Y boleh, atau Z sama dengan A2X plus B2Y. Kalau saran saya, karena di sini bebas memilih, pilih yang angkanya kecil saja agar ringan di perhitungannya. Lihat A1 B1 dan A2 B2-nya itu nilainya lebih kecil mana gitu. Sebenarnya kan nggak ada masalah juga karena sebanding kan nilainya, nggak apa-apa ini atau ini. Oke, kita kembali ke soalnya. Nah, di sini karena memenuhi kasus item B1 pada teorema 3.6, di sini langsung kita mau mensubstitusikan sebagaimana instruksi di teorema. Kita substitusikan Z sama dengan 2X plus Y.
ya. Jadi ini yang dipilih itu yang ini ya, yang A1 dan A2 dan B2. Ya, jadi ini misalkan Z ya. Z ya, kita pilih A2X plus B2Y. Ya, kalau teman-teman mau pakai yang ini boleh, tapi jangan lupa di sini tanda negatifnya ikut ya. Jangan sampai terlewat. Nah, di sini kita pilih yang angka kecil aja, yang 21 gini ya, 2X plus Y. Sehingga dari sini kita turunkan ya, kita cari nilai DY-nya karena kita mau merubah Y-nya ini ya, Y maupun DY kita mau rubah ya. Jadinya DY sama dengan DZ min 2 DX. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi karena ini jadinya diperoleh Y sama dengan Z min 2X, lalu jadinya DY sama dengan 1 DZ min 2 DX. Ini ya. Lalu tinggal substitusikan. Jadi untuk yang X diamkan aja ya. Lalu yang Y-nya maupun yang DY kita rubah sehingga menjadi suku yang memuat variabel Z maupun X saja. Ya. Ya, di sini berarti kalau kita substitusikan ke persamaan 3.17, kita peroleh bentuk seperti ini. Ya, di sini berarti ini sama dengan Z ya, berarti Z plus 1. Lalu DY-nya kita rubah menjadi DZ min 2 DX ya, yang ini. Lalu min 1, karena di sini ya sudah saya tuliskan ya, 2-nya bisa keluar, 1 min 2 ini, dan ini merupakan Z, berarti ini 1 min 2Z ya. Lalu DX tetap sama dengan 0. Nah, dari sini kita uraikan saja, kita gabungkan mana yang menjadi koefisien DZ, mana-mana yang menjadi koefisien DX ya. Jadi diperoleh seperti ini. Koefisien DX itu bentuknya ini dan koefisien DZ ini, lalu kita sederhanakan ya. Jadinya di sini min 2Z dan 2Z-nya habis ya. Lalu di sini jadinya min 3DX plus Z plus 1 DZ sama dengan 0. Sesuai dengan langkah yang ada di teorema tadi ya, bahwa ini nanti akan mengarah ke PD separabel, dan ternyata sudah berubah jadi PD separabel ya. Nah, dari sini tinggal kita integralkan seperti biasa. Ya, jadi di sini saat teman-teman di sini tuh teman-teman kalau misal bingung mentok ini habis ini apa yang dilakukan gitu, teman-teman lihat tujuannya atau arahnya. Teorema itu mengatakan bahwa saat kita misalkan Z sama dengan ini, nanti akan menjadi PD separabel dalam variabel Z dan X gitu. Nah, berarti di sini kita arahkan PD separabel itu kan suku-suku variabelnya itu terpisah antar variabel. Berarti di sini perlu kita pisahkan yang DX ya, yang menjadi koefisien DX semua, mana aja kita jadikan satu dalam kurung seperti ini ya. Ini kan awalnya kan masih terpencar seperti ini, belum kita uraikan ya. Nah, lalu yang menjadi koefisien DZ juga mana aja. Nah, itu misal teman-teman itu kehilangan arah di tengah jalan misalnya, kembali ke teorema itu mengatakan nanti arahnya menjadi PD seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya integral biasa, tidak ada masalah saya rasa. Nah, di sini adalah solusi yang diperoleh ya dari PD separabel dalam variabel Z dan X. Nah, berarti karena soalnya dalam variabel X dan Y, kita perlu merubah kembali Z ini ke dalam bentuk yang memuat variabel X maupun Y. Berarti kita panggil lagi nih Z-nya sama dengan 2X plus Y, tinggal kita rubah ya. Kita substitusikan ke sini. Nah, jadinya seperti ini ya, lalu disederhanakan, diperoleh bentuk ini. Ini sudah sederhana ya.
Jadi solusi dari persamaan diferensial 3.17 adalah ini. Gitu ya. Ya, setiap ke bawahnya tadi yang A itu panjang sekali. B itu lebih pendek ya, jawabannya tidak sepanjang yang A. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ini yang B poin kedua lebih sederhana lagi, paling sederhana malahan ya. Ini untuk yang B1 kasusnya, selanjutnya kita berarti pelajari untuk yang B tapi kasus yang kedua, yang mana A2 per A1 itu sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1. Nah, kalau soalnya seperti itu ini enak ya. Ini tinggal kita masukkan ke rumus tadi aja. Oke, kita langsung ke sini aja. Kita lihat dulu ada soal seperti ini. Kita ambil contoh 3.16 ya. Ada persamaan 3.18 bentuknya seperti ini. Nah, untuk langkah awalnya seperti biasa teman-teman tentukan dulu apakah ini PD dengan koefisien fungsi linier. Kalau diperhatikan sih jelas ya. Ya, di sini koefisien fungsi liniernya ini karena masih dalam bentuk derivatif, untuk lebih mudahnya kita ubah dulu ke bentuk diferensial agar lebih jelas, lebih nampak bentuk umum dari PD dengan koefisien fungsi linier. Ya, jadi ini M, ini N. Lalu ini adalah A ya, A1, B1, C1, lalu A2, B2, C2. Teman-teman perhatikan bahwa koefisien ini dan di sini ini mempunyai kelipatan yang sama, yaitu ini adalah 3 kali lipatnya ini. Maaf kalau di sini tanjana negatif ya, berarti kelipatan min 3 atau negatif 3. Ya, jadi semuanya sama, kelipatan negatif 3. Jadi negatif 3 ini merupakan K. Ya, yang tadi di teorema. Kita lihat, kita kembali dulu ke teorema sebelumnya ini nih. Tadi saya terlewat belum menulis K ya. Di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa di sini itu sama dengan K. K itu adalah perbandingan antar koefisien ini. Nah, maka rumusnya langsung aja, solusinya adalah X plus KY sama dengan C. Tadi K-nya negatif 3 ya. Nah, jadi tinggal kita tulis saja. Berarti di sini solusinya adalah X min 3Y sama dengan C. Udah selesai ya. Ini adalah solusi umum dari persamaan 3.18. Ya, mudah sekali, saya rasa tidak ada masalah untuk yang kasus B poin kedua. Ya. Saya rasa cukup untuk yang jenis PD dengan koefisien fungsi linier ini. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan kembali ya, bahwa untuk penyelesaian PD dengan koefisien fungsi linier perlu kita bagi menjadi beberapa kasus. Perlu dilihat mana yang bisa terpenuhi, apakah kasus A atau kasus B1 atau kasus B2. Ya, kasus A itu jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1. Ya, perlu berhati-hati bahwa untuk perlu perhatikan untuk menentukan A2 mana A1 mana C1 mana ini. Perhatikan urutan ini ya, mana yang menjadi koefisien X, Y ya. Ini sudah kita pelajari tadi. Untuk kasus yang ini, yang kasus yang B, jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1, tapi untuk kasus ini pun kita bagi menjadi 2 kasus, yaitu kasus pertama jika tidak sama dengan C2 per C1. Di sini nanti akan diarahkan ya menjadi PD separabel. Kalau yang ini tadi untuk yang kasus A akan diarahkan menjadi PD homogen ya. Dari PD homogen nanti teman-teman bisa pilih mau diarahkan ke PD separabel atau PD eksak. Buka kembali penyelesaian PD homogen
ya. Lalu di sini kita kembali ke kasus yang B di sini untuk yang kasus kedua, jika ternyata A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Nanti solusinya langsung didapat ini. Dengan disubstitusikan saja nilai K-nya atau perbandingan antar koefisien ini berapa. Seperti itu. Saya harap bisa memberikan pemahaman. Silakan teman-teman bisa menggali lebih dalam dengan cara banyak latihan. Oke, saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya akhiri untuk kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.